siang-siang masih lengkap nih ya. Alhamdulillah sampai sini udah lama ya kita tidak bertemu. Terakhir saya di sini kelas kapan ya? Pas saat mengisi IHT. Oh iya IHT nggih. Nggih. Oh nggih, jane jenengan iki IHT ini juga tambah sing implementasi itu, tapi wong jenengan sudah dapat banyak dari guru penggerak ya tidak apa-apa. Yang teman-teman yang lain kan karena mereka tidak ikut di sekolah penggerak, jadi IHT-nya itu adalah tentang implementasi itu, baik untuk kurikulum yang mode intrakurikuler, ekstra, ekskul, dan P5 juga. Oke, ini saya siang-siang ke sini, nggih, dalam rangka dia ingin mengetahui permasalahan yang selama ini jenengan alami selama ikut kode program sekolah penggerak itu, yaitu kita bergabung untuk sekolah penggerak itu mulai kapan? September kapan? 2022 ini sudah mulai Oktober, November, berarti sudah 1 tahun ya. 1 tahun itu. Terus selama mengikuti program sekolah penggerak, kegiatan apa saja yang telah jenengan ikuti? Enggak, maksudnya yang selama ini dengan ikuti dari balai besar maupun dari fasilitator itu loh. Kita enaknya wes nyantai wae no, ora usah sepaneng gitu, ora usah lurut tirunan gitu ya, itu ya sailingnya jenengan gitu aja lah. Nyantai gitu kan ya, kayak apa nih wong jagongan ngono lho. Kok kaku bener gitu. Iya. Terus kaitannya jenengan dengan fasilitator yang juga aktif untuk pembinaan acara intent dan kunjung ke sini, itu apa saja? Sudah berapa kali ada PMO? Yang pertama tentang apa? Implementasi modul ajar yang ada di sekolah. Implementasi kurikulum Merdeka. Di bidang di moda intrakurikuler, terutama adalah pembahasan tentang modul belajar itu kan. Dia wis hafal jenengan iki wong kita diwedari timbulak balik ya, adanya seperti itu kan. Terus yang kedua tentang apa? Kesulitan apa yang terasa setelah bila kau selalu bersama diriku mengimplementasikan ke dalam lembaga itu? Iya.
Berarti pas dengan apa yang ingin saya lakukan di sini, artinya kehadiran saya di sini itu mau melakukan bantuan profesi atau istilahnya itu supervisi, yang untuk hari ini saya mau menggunakan strategi yang namanya coaching supervisi ya. Jadi selama nanti 1 jam ke depan saya akan mengcoach jenengan selaku coach dan saya selaku coach, dan kegiatan kita ini ya, kita istilahkan dengan coaching supervisi. Jadi supervisi dengan model coach itu, karena sebenarnya banyak itu strategi supervisi itu. Nah, coach saya hari ini adalah terkait dengan permasalahan apa yang jenengan telah alami selama dengan mempraktekkan implementasi kurikulum Merdeka, terutama di dalam lingkup untuk pembiayaan dari bos kinerja ini. Permasalahan apa yang muncul di TK Taman Putra Nguren Rejo ini? Sekali. Sebutkan 20 aku nak banyak ya. Sebutkan coba. Pertama, mulai Pembuatan RKA. Oh, itu teknik keuangan, itu di luar bahasan saya itu. Aku rapate tertarik karo sing duit-duit itu kan. Oke, Pak. Nggih. Itu yang dulu, Pak. Yang Iya. Terus yang kedua itu adanya perbedaan fasilitator sama kepala sekolah bisa KOSP. Sehingga kita sering debat saat PMK. Itu yang pertama. Yang kedua Yang kedua itu tentang aplikasi cara menerapkan kurikulum antara yang fasilitator bimbing sama yang kita Lakukan. itu sudah sekadar itu banyak mengikuti. ya perbedaan itu. Yang ketiga Mengenai pembelajaran yang berbeda itu kadang tidak efektif kalau kita terapkan di lingkungan kami. Karena mungkin adanya kurang cocok. Tapi di sisi positifnya itu memang membantu diri. Tapi untuk nilai konsumsi di masyarakat kami yang menarik. Makanya pembelajaran yang diferensiasi itu kan mengarah ke pembelajaran yang mengelompokkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Padahal beberapa media yang harus kita sediakan di lingkungan belajar itu. Otomatis dengan membeda-bedakan media tersebut itu membutuhkan waktu dan juga pendanaan yang lebih. Kalau kita menyesuaikan dengan minat anak, sudah otomatis itu bermacam-macam keinginan mereka untuk belajar, sehingga kekurangan bahan media untuk memberi fasilitas ke pembelajaran sehingga memperkalah pendanaan yang ada di kami. Itu ya. Oke, kita satu persatu aja. Yang pertama tadi apa? Tentang apa tadi? Permasalahan yang pertama? Persepsi KOSP antara fasilitator dan kepala sekolah itu kan. Kelihatannya itu di pembicaraan diklat online di Zoom itu kan ada satu pencerahan tentang KOSP yang di sana itu. Sehingga barangkali mungkin itu adalah menjadi satu
arah supaya menyatu persepsi itu. Nah, kalau yang terjadi itu ada perbedaan persepsi antara panjenengan selaku kepala sekolah dengan fasilitator yang memfasilitasi jenengan untuk bisa menguasai kurikulum merdeka itu, terutama di satu item istilah atau pengertian itu. Terus langkah panjenengan bagaimana itu? Kami berusaha mengikuti Hmm. dan berusaha menerapkan, namun juga mempertimbangkan kondisi sekolah kami. Wah, hanya pengertian aja kok sekolah ini dipertimbangkan. Nah, hanya jenengan untuk mau memahami pengertian aja kok dada sekolah jenengan menjadi bahan pertimbangan. Itu maksudnya bagaimana itu? Iya, Pak. Soalnya kurikulum itu kan harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Iya, karakteristiknya. Kita kan dituntut untuk sekolah. Iya. Nah. Tapi implementasinya kita belum mampu untuk menguak. Nah, ketidakmampuan itu justru jenengan itu menurut saya harus banyak belajar dari fasilitator atau minta difasilitasi oleh fasilitator untuk bisa mampu sampai pada titik apa yang diharapkan, sehingga jenengan yang barangkali mungkin untuk bisa berusaha menyesuaikan gitu. Oh, kok malah aku memberikan masukan. Nah, terus langkah jenengan menurut jenengan untuk bisa menyesuaikan tuh gimana gitu. Nah, setelah dijawab akhirnya jenengan gimana? Menerima? Gitu. Kendalanya apa? Kendalanya? Bedanya apa? Persepsi beliau dan persepsi jenengan. Yang kedua, terkendali dengan adanya komunikasi, kita tidak bisa komunikasi langsung dengan fasilitator karena jawabnya WA-nya jangan. Fasilitator. Nah, berarti tidak ada kendala gitu kan ya? Tidak ada kendala. Ya, yang singkat-singkat saja, kalau komunikasi secukupnya gitu. Misalnya tadi tentang capaian yang berbeda itu, terus dengan langsung gimana sebenarnya bagaimana, kan gitu kan, sehingga terlangsung mendapatkan satu jawaban dari fasilitator itu, sehingga langsung bisa kita pedomani dan kita gunakan. Itu dari sisi CP gitu kan. Kalaupun selama ini mungkin CP hanya satu, baik untuk A dan B, dengan solusinya barangkali dengan mengatur tingkat kesulitannya saja. CP bunyinya sama, tapi barangkali mungkin pengaturan tingkat kesulitannya yang dibuat berbeda antara kelompok A dan kelompok B. Itu kalau menurut saya. Nah, menurut dengan gimana? Kayak aku apa mungkin ada pendapat yang berbeda? Enggak, sing kaitannya dengan TP itu tadi. Iya, masuk. Oke, tinggal nanti tindak lanjutnya adalah jenengan diskusikan untuk membuat satu strata tingkat kesulitan bersama dengan ya guru kelompok gitu kan. Itu sudah dengan lakukan atau belum? Ya. Sampai akhirnya.
Cuma lebih termurid jenengan berarti ya. Iya, iya. Dari dalam hati kau takkan terganti sampai nanti. Oke, itu dari yang CPT tadi. Yang kedua apa? Dari Kesulitan yang dalam kedua. hati kau takkan terganti. Iya, kesulitannya di mana berdiferensiasi itu. Karena khawatir pengertian diferensiasi itu hanya dengan melihat dari sisi materi saja, padahal kan ketika saya mendengar dari fasilitator itu bahwa diferensiasi itu kan ada diferensiasi konten atau materi, diferensi proses, diferensi produk, nah kita produk yang dihasilkan. Nah kalau melihat dari sisi itu kan saya pikir tinggal bagaimana seorang guru itu kreatif untuk bisa menciptakan satu variasi di dalam konten atau materi, variasi di dalam proses pembelajaran, dan variasi untuk produk yang nanti dihasilkan dari pembelajaran. Menurut saya itu merupakan sebuah kebutuhan dari masyarakat yang majemuk ini, dan kebutuhan ketika ada satu bahan yang ada di Muren ini untuk dikembangkan jadi produk yang bermacam-macam gitu. Nah, tinggal menjadi permasalahan ketika guru itu belum mampu diajak mengarah ke sana, itu baru menjadi sebuah masalah. Nah, bagaimana dengan yang di Ngurah Rejo ini? Wah, nah proaktif kayak ngono berarti tidak ada masalah dengan diferensiasi gitu. Nah, iya, kendalanya apa kalau gitu? Iya, nah menurut panjenengan untuk solusinya bagaimana? Karena tugas panjenengan ini memfasilitasi guru untuk mencarikan solusi atas kendala yang ada pada guru itu. Dia dalam melaksanakan belajar apa saja yang menjadi kendala yang ada di kelas. Setelah itu mengadakan kasus yang ada di kelas, kelompok yang mudah, sulit. Itu sudah jangan lakukan ya, yang jangan ceritakan itu. Kenapa kok belum? Itu. Terus dari yang sudah jangan lakukan itu apa yang jangan dapat dari komunikasi itu? Iya, masalahnya apa? Langsung real aja kita di masalah ini terus. Tidak ada di luar yang kita sediakan. Contohnya yang tidak ada yang dengan sediakan apa? Seperti kita ada pembelajaran yang bersifat game-game gitu ya Pak. Kalau kita memakai permainan sepertinya tanah gitu ya, kita kan bisa sesuai dengan visi misi.
suaminya punya relasi. Nah, kalau begitu justru jenengan masalahnya dengan gawe dhewe itu. Mestinya pembelajaran itu berbasis pada kearifan lokal yang ada di sini, berbasis pada apa yang jenengan punya, apa yang ada di sini, sehingga itu bisa kita maksimalkan untuk membuat satu variasi itu. Kalau jenengan mengadakan apa yang tidak ada, mengadakan apa yang jenengan tidak mampu, itu berarti kan jenengan mencari jerat sendiri gitu kan. Oleh karena itu masukan dari saya di kegiatan kucing ini adalah ya silakan jenengan itu untuk memunculkan mengatasi masalah dengan apa yang jenengan punya, dengan apa yang ada di sini gitu kan. Jangan dengan apa yang jenengan tidak punya, itu berarti kan mempersulit ya gitu kan. Ya kita atasi dengan game permainan tradisional yang ada di sini, yang Anda kenal dengan yang menggunakan lingkungan sini. Janganlah untuk menggunakan dengan permainan game yang jenengan tidak punya, jenengan aja tidak mengenal, jenengan aja tidak paham, ya tentunya akan menjadi sebuah kesulitan itu. Sering memakai laptopnya sendiri, Pak. Laptopnya itu dipakai main anak, otomatis kalau laptop sendiri khawatirnya itu kan merupakan satu hal yang jenengan tidak bisa memenuhinya gitu kan, karena ada kekhawatiran laptop yang dipakai oleh guru nanti kalau dipakai anak itu menjadi ada gangguan dan lain sebagainya itu. Selain itu ada yang kita harus memenuhi kehendak orang tua, yaitu ketika kita parenting itu ya, orang tua itu kalau memang anaknya tidak bisa makan harusnya ya apa itu ya real ya, katakan real. Kenapa? Kalau misalnya anak itu baca langsung dan ada tanda buktinya itu mereka semua itu tidak puas, sehingga kita juga harus berusaha untuk memberikan pengertian ke orang tua bahwasanya walaupun di PK kami modelnya seperti itu, karena kita ada produk pendidikan ya, penghasil produk pendidikan lah itu hanya sering kita punya ide baru yang kita berikan ke orang mereka bahwasanya kita punya ide. Dari penjelasan jenengan kepada orang tua tentang hal itu, terus hasilnya bagaimana? Orang tua karena apa? Dia berasumsi kalau anaknya itu hanya bermain saja, tidak ada wujud belajar. Nah, itu artinya bahwa penjelasan panjenengan ke orang tua itu belum bisa berhasil mengarahkan tentang arah tujuan dan esensi dari pendidikan anak usia dini, sehingga hal tersebut mestinya ada upaya-upaya yang lebih intensif lagi tentang parenting ke orang tuaan itu, sehingga orang tua di sini itu lebih paham lagi, lebih sadar lagi tentang esensi dari pendidikan anak usia dini. Kalau memang yang menjelaskan itu adalah panjenengan orang mempan, ya barangkali bisa mendatangkan orang yang ahli lagi untuk bisa mendetailkan tentang hal tersebut. Produk apa maksudnya? Hal yang baru apa maksudnya?
sebenarnya target membaca menulis itu tidak target dari pendidikan anak usia dini ya, pendidikan lebih lanjut itu. Sehingga yang penting ini artinya di awal tahun panjenengan itu parentingnya adalah tentang memahamkan tentang pendidikan anak usia dini kepada orang tua. Itu yang barangkali perlu jangan ambil langkah tindak lanjut yang berikutnya. Ini mohon maaf, ini saya terpaksa banyak memberikan satu arahan, karena saya tunggu-tunggu solusi ini jenengan melangkah tapi kendala, melangkah sehingga tidak bisa saya simpulkan sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang jenengan ungkapkan tadi itu kan. Terus beranjak ke permasalahan yang lain tadi ya, baru yang dua tadi, yang ketiga tadi permasalahan tentang apa? Penyamaan persepsi SD apa Pak fasilitator mau? transisi, Ya. mengenai transisi antara SD dan TK ke SD. Kita belum mampu untuk Persamaan persepsi di bidang apa? kalau di sekolah penggerak itu kan ada program transisi PAUD SD. Di bidang Di bidang transisinya di bidang apa gitu kan? Untuk cetok gitu kan? Karena sangat banyak sekali itu di bidang apa? Di bidang belajarnya gitu. Terus kalau memang itu terjadi, langkah yang akan jangan lakukan apa? itu kita akan memanggil Siapa itu stakeholdernya? Jangan panggil, komite jangan panggil, juga nanti mungkin jangan panggil. iya Ya istilahnya jangan memanggil. Ya. kita aturi rawuh. Tidak diaturi rawuh, tetapi stakeholder yang barangkali mungkin lebih berkompeten itu adalah antara lembaga TK ini dan lembaga SD. Itu yang lebih kompeten lagi untuk nanti kita dapat memahami bersama tentang yang diluluskan dari TK ini adalah sejauh capaian pembelajaran apa saja, gitu kan? Sudah dirumuskan di sana capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh setiap anak yang lulus dari TK itu adalah ini, gitu kan? Sehingga kalau itu kita perdengarkan ke kepala SD atau ke guru SD kelas rendah itu, mereka akan paham tentang anak yang saya terima itu baru pada capaian ini yang telah dilakukan oleh guru TK itu. Nah, jadi mengadakan forum kesepahaman bersama antara STK dan SD itu. Nah, rencananya kapan itu dengan lakukan? November akhir itu, itu November akhir. Nah, terus nanti hasil yang jangan inginkan dari kegiatan tersebut apa gitu? Tuh. Iya itu. Setiap tahun muncul memang. Iya, karena belum Mbak atasi. Iya, karena belum Mbak atasi. Itu ada yang buat
ya di kecamatan itu, tapi ora diterusno nggone desa-desa. Harapan saya kan setiap desa itu menindaklanjuti kegiatan yang sama, karena yang praktek langsung itu adalah di desa-desa ini ya. Jadi antara TK, KRSD mengadakan satu forum bersama untuk melakukan persepsi bersama, terus nanti ditindaklanjuti dengan kunjungan TK ke SD, SD ke TK, nah gitu ya. Itu yang telah kami praktekkan di Rajagung itu. Jadi anak-anak TK diajak berkunjung ke SD, di SD mungkin dipandu oleh guru SD, diajak bermain apa gitu. Terus yang SD berkunjung ke TK, yaitu di sana mereka dikenalkan tentang dunia TK, terutama yang kelas 1 itu termasuk gurune itu. Ya tidak juga, anaknya pun juga perlu juga, gitu kan. Ya, ini malah justru saya tuh mau tanya kepada jenengan yang punya masalah dan rencana ke depan. Itu. Sulitnya itu apa? Duit. Orang usah diadministrasikan, saya nggak usah administrasi, ini paling undangan itu. Iya, dari BOP kinerja itu untuk apa kalau tidak untuk itu juga itu. Kalau dengan bingung model seperti itu, langkah apa yang akan dengan lakukan? Nah, gitu kan. Kapan jangan akan konsultasi kepada pengawas tentang hal itu? Konsultasi itu tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan wilayah sekarang ini. Ya, kalau orang sekarang itu karena beda desa terkendala, itu karena waktu mungkin terkendala, ya, karena apalagi terkendala, itu berarti jenengan belum siap hidup di zaman modern kayak begini, ya. Sekarang itu mudah untuk komunikasi itu. Kalau misalnya mau datang langsung ada kesulitan, ya karena jarak. Aduh Pak, Rejagungku melewati kali nguren jalan gede, itu kendala. Itu bisa lewat telepon. Kalau misalnya telepon orang kejawab Pak gitu, kita bisa ninggali dengan voice call ya. Kalau misalnya voice call orang marem, jenengan bisa ninggali dengan video yang sudah direkam, jenengan kirimkan. Itu kan nanti otomatis akan mendapatkan jawaban kapanpun itu. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu jangan buat sebagai sebuah kendala. Kalau memang jenengan itu niatnya kenceng, ya nak niatnya setengah-setengah ya. Ini angil Pak rasida. Ini angil Pak wis rasida. Ini kula repot Pak kula mulang ora sida ya. Niki terus aku ora duwe gime Pak ora sida. Niku berarti kan dibutuhkan seorang kepala sekolah itu kemauan yang keras, kreativitas dalam mencari pemecahan masalah, dan keberanian untuk mencari terobosan-terobosan dalam mengatasi masalah itu. Nah, makanya di kompetensi kepala sekolah itu ada yang namanya kompetensi kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan dalam hal ini tidak terus dol tinuku, tidak, tapi jiwa-jiwa wirausahaan itu loh yang kita terapkan di pengelolaan lembaga ini, ya. Berani, sabar, pantang putus asa, terus wedi rugi, ya, terus selalu mencari inovasi,
cari cara supaya apa yang dia inginkan itu bisa terwujud, tercapai dan lain sebagainya itu. Jadi kalau ada kendala-kendala juga ya dia ya pantang untuk menyerah gitu. Nah, oleh karena itu di dalam dengan mencari solusi-solusi itu, ketika ada kendala itu cari akar kendalanya apa dan tuntaskan gitu. Apalagi dengan sudah dimodali yang pertama dengan ilmu yang lain daripada yang lain, sekolah yang lain itu tidak diberi ilmu dengan diberi ilmu ya, dengan diberi dana finansial untuk mendukung itu, yang lain tidak mendapatkan dana dengan mendapatkan dana gitu kan. Itu artinya kan jenengan sudah mempunyai modal dua yang dapat dengan gunakan ya, tinggal diri panjenengan sebagai kekuatan untuk bisa menuntaskan itu betul-betul kuat atau tidak gitu. Nah malah sing liyane orang duwe loro-lorone itu kan jenengan sudah dua modal, tinggal yang satu ini dikuatkan. Apalagi fasilitator selalu memberikan motivasi, dorongan, terus apa sehingga untuk memperkuat jiwa kepemimpinannya dari panjenengan ini gitu. Jadi mohon maaf ini malah saya banyak ceramahnya ini. Mestinya saya enggak, ini saya tugas saya itu menggali jenengan untuk bisa kemampuan jenengan mencari solusi, memecahkan masalah itu bagaimana, itu malah justru di situ deh sebenarnya. Jadi di sini saya itu tugasnya menututi jenengan saja gitu ya. Iya, makanya perubahan yang perlu jangan lakukan itu adalah sebagai pemimpin lembaga adalah jangan mudah menyerah ya. Terus untuk mencari solusi bagaimanapun caranya ya. Dan dicoba, jangan pernah menyerah sebelum jangan mencoba gitu kan. Nah, ini yang saya harapkan. Itu berarti baru 3, mungkin ada kendala yang lain yang kaitannya dengan ini. Kendalanya apa? Jangan sulit menyesuaikan diri itu. Apa Raklino bergaul? Apa kesulitannya? Iya, balik nih kan. Jangan mengatakan kesulitan, sebenarnya tidak kesulitan. Itu ngambang lagi kan. Kurang belajar mental lah. Mental kita. Ya. Nah, untuk memperkuat mental yang jangan sadari seperti itu, terus apa yang jangan lakukan supaya mentalnya jangan itu kuat? Kan banyaknya tantangan ya. Apa yang terjadi kita harus maju seperti itu, terus harus mau belajar, harus mau bergerak ya, harus mau menerima perubahan ya. Nah, tadi kan sejak awal kan ketika ada perubahan itu kan selalu jenengan tanggapi dengan sebuah istilahnya itu keberbedaan yang jenengan tunjukkan sehingga tidak akan ketemu titik temunya itu ya. Sebenarnya hanya pengertian aja itu kan, pengertian tentang istilah ini aja kan sudah habis di kuliah atau di diklat kemarin itu sudah habis itu. Kalau jangan jadikan itu permasalahan terus kan selalu bermasalah gitu kan. Nah, gitu. Jadi ada yang esensi yang sebenarnya itu masalah, ada yang sebenarnya itu tidak perlu dipermasalahkan gitu kan. Nah gitu ya. Nah, terus lanjut yang esensi belum muncul loh, ini permasalahan jenengan ini. Dari dalam hati kau takkan terganti sampai nanti aku mati. Dari dalam hati kau takkan terganti. Yang sudah dengan lakukan belajar IT-nya di mana, kapan, dan apa saja? Mohon kau tetap di sini menemani
diminta bantuan operator atau meminta bantuan operator? Saya belajar dan juga Jadi kan meminta bantuan operator ngajari, nah dengan tuh, otomatis itu yang pertama, kenapa di sekolah penggerak ini adalah satu pokok acunya kita semua Macam. di Nah, kepala sekolah ora bergerak ya liane. sekolahnya vakum otomatis yang lainnya Kepala sekolah tidak mau berubah ya liane ora berubah. itu sudah bagus. Itu di sisi jenengan. Yang lain berarti lancar-lancar aja IT-nya. Yang lain tetap ada kendala. Nah, terus ngatasi kendala yang lain tuh gimana langkah yang panjenengan lakukan? Itu Belajar bersama maksudnya gimana? kalau yang sudah pinter IT akan membimbing yang belum Jangan buatkan forum apa enggak? Forum belajar bersama itu. Setiap hari apa? tidak kita lakukan ketika kita ada kendala-kendala kita Contohnya yang real permasalahan apa ketika itu? Gimana? Kendalanya gimana? Kami yang sampai akhir nanti kan ku jaga kau selama. Dia mau diajarin orang bikin wadah, iki ono wadah. Oh yang itu. Itu dibiayai dari Boskin apa enggak? Bentuk pembiayanya dalam bidang apa itu? Kalau kegiatan macam itu? Kalau seperti itu adalah mengenai pertama yang yang mengikuti diklat, kita bantu di transportnya. Yang kedua memfasilitasi operator yang sudah yang mewakili kami.